Selamat bergabung di podcast ke-13 Indo Kiwi Talks. Apa kabarnya, Nda? Kabar baik, gimana kabarmu hari ini? Kabar baik juga. Nice. Eee, Beberapa episode yang lalu kita, ngobrolin soal lingkungan toksik ya, terus Hmm, perilaku toksik. hmm, Dan dalam 2 episode sebelumnya itu kamu sempat menyebut mental health beberapa kali. hmm, hmm, Nah, jadi, episode kali ini kita akan bahas lebih dalam, hmm. apa sih itu kesehatan mental atau mental health dan, kenapa itu sangat penting? Oke, good question, Nda. Terima kasih. So, saya bisa sharing nanti apa dan kenapa mental health itu penting atau sehat mental itu penting bagi kita. Mhm, Tapi seperti mhm. biasa, sebelum kita mulai obrolan kali ini, kita putar dulu klip pembuka ya. Oke. 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 Um, Klip yang kamu pilih itu selalu mengena, ya. Mhm. Dari cuplikan tadi, quote mana sih yang paling kamu suka? Yang terakhir Mmm, itu dikatakan bahwa tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental ya. iya, Jadi, kesehatan mental itu terlalu penting untuk diserahkan hanya pada profesional. Kesehatan mental adalah urusan setiap orang. betul. Jadi intinya, kesehatan mental itu ya, semua orang harus aware gitu ya. Mmm, mhm, mhm, Kita semua harus, memahami bahwa itu penting buat kita mhm, pribadi masing-masing, eee, jadi jangan sampai itu jadi urusan profesional aja, sengaja, gitu. Heeh. mmm, Tapi di sini disclaimer dulu ya, kita nggak sedang memberikan nasihat, psikologi atau mmm, nasihat tentang kesehatan mental ya. mmm, Kita di sini hanya meningkatkan, kesadaran akan mmm, kesehatan mental. Jadi betul, kalau nanti ada teman-teman yang butuh konseling, mhm. silakan temui profesional di bidang ini ya. Iya, ya, setuju sekali, Nda. Apa namanya, memang betul, kebanyakan kita hanya memikirkan kesehatan fisik, tapi atau menghiraukan kesehatan mental yang sebetulnya, itu sama pentingnya juga, seperti itu. Jadi obrolan kali ini mudah-mudahan bisa memberikan awareness bahwa Mhm, kesehatan mental itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Oke. mhm, Nah, untuk memulai obrolan kali ini, saya akan sharing apa sih kesehatan mental itu. mhm. Oke, Ups. kepijit lagi. Oke, so apa itu kesehatan mental menurut WHO? Ya ada dua, Inggris dan Indonesia di sini. Jadi dalam bahasa Indonesianya adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Oke, jadi dari deskripsi tadi sangat jelas bahwa kesehatan mental itu sangat penting dalam menunjang keseharian kita untuk bisa berkontribusi di kehidupan sehari-hari. Oke, Mhm, seperti yang tadi juga dibilang bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan fisik, seperti itu. mhm. Oke. Nah, alasan kenapa orang masih menghiraukan kesehatan mental itu penting dalam kehidupan kita adalah adanya stigma di masyarakat kita. Betul nggak, Dap? Mungkin pernah dengar kan kalau ngapain harus ke konseling, ngapain itu, betul nggak sih? Jadi Kesannya lemah ya kalau kesannya orang lemah, pergi. betul, atau negatif sehingga Iya, iya, iya. orang akan memperlakukan kita beda, seperti Mhm, itu. mhm, Iya kan? Nah, itu yang mhm, sebaiknya mulai kita ubah mindset-nya, mhm, bahwa orang yang ke konseling itu bukan orang yang lemah, tapi orang yang mhm. memang merasa dirinya perlu dibantu untuk bisa meregulasi emosi yang dihadapi, seperti itu. Ya ibarat kalau kayak pergi ke dokter, nggak melulu kita memang lagi sakit parah ya, bisa jadi Mmm, kita sekedar butuh antibiotik karena mungkin pilek atau kena virus mmm, ya. betul, betul. Jadi ya itu tadi, stigma itu yang harus coba kita kurangi,
Dan saya rasa sekarang sudah mulai ya, ada awareness program tentang betapa pentingnya kesehatan mental itu. Mhm, Oke. mhm, Nah, kamu pernah dengar kan dah istilah mind, body, and soul? mhm, Mmm, iya, ya. Banyak sekali penelitian yang secara ilmiah mengakui bahwa ada kaitan antara ketiga hal tersebut, ya kan? Nah, berdasarkan mhm, artikel dari hunterlink.org.au, ketiga hal ini dianggap sebagai tiga otak yang memiliki kemampuan dalam mengontrol apa yang kita rasakan dan bagaimana kita bereaksi. Seperti mhm, itu. Jadi sangat penting buat kita menjaga keseimbangan ketiga hal tersebut, ya kan? mhm, Kita perlu mhm, menjaga kesehatan mental kita agar bisa fokus dan mhm, jernih pikiran kita. Oke. mhm, Kemudian juga sama pentingnya dalam membangun hubungan yang positif dan tulus dalam memelihara kesehatan spiritual dan emosional. Seperti mhm, itu. Dan untuk fisik tentunya memonitor asupan makanan untuk menjaga kesehatan kita. mhm, Seperti itu. Jadi ada kaitan yang cukup erat antara 3 tadi, mind, body, and soul. mhm. Heeh, bener banget, karena kita hidup kan nggak melulu hanya butuh kebutuhan jasmani ya, Betul. kebutuhan rohani juga perlu dipenuhi ya, Mmm, emosi, mental gitu perlu dipenuhi. mmm, Nah, kalau ini bisa dipenuhi, kalau mhm, bisa seimbang, itu mmm, nanti akan kita dapat inner peace ya, betul, kedamaian batin, itu yang penting. betul, Jadi betul. kesehatan mental ini nggak bisa diabaikan, itu bagian dari kesehatan itu sendiri ya. Betul. Jadi kita sepakat ya bahwa mind, body, and soul itu sama sangat penting. Mereka satu Mhm, kesatuan yang nggak bisa cuma satu mhm, aja yang kita perhatikan, tapi yang duanya tidak mhm, diperhatikan, seperti itu. mhm, Nah, tadi mhm, menarik kamu sempat bilang, dengan terpenuhinya tadi keseimbangan antara mind, body, and soul akan membuat kita merasakan kedamaian atau inner peace. Dan mhm, itu memang betul sekali, karena kalau kita sudah berada di dalam tahap inner peace atau damai dengan apapun kondisi kita, dari mhm, hati kita, mhm, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan bisa menjalaninya dengan pikiran yang jernih, mhm, seperti iya itu. betul, Oke. mhm. Oke, nah sekarang saya mau share kenapa sih sehat mental itu penting, ya kan? Nah itu yang aku mau tanya. Yang pertama, stabilkan perilaku, emosi, dan pikiran yang membangun, ya kan? Nah, dengan Mhm, menjaga kesehatan mental, dampaknya antara lain adalah meningkatkan mood kita, membuat kita berpikir jernih, dan memberikan rasa damai. Tadi mhm, kita udah sepakat bahwa, menjaga keseimbangan 3 hal tadi itu akan membuat kita menjadi damai. mhm, Karena kalau kita bisa, berada dalam situasi tersebut, kita akan bisa fokus, sehingga mhm, kesehatan mental kita pun akan positif. mhm, Kesehatan mental mhm, positif akan membuat kita bisa semakin produktif, percaya diri, mhm, dan kita pun dalam bersosialisasi tentunya akan dalam positive vibe. Betul nggak nih? iya, jadi nggak Mhm. toksik ya. Jadi nggak toxic. Betul, betul. Mhm, Oke. mhm, make sense ya. Mhm. Jadi memang kalau kesehatan mental kita terganggu, efeknya ke perilaku ya. Betul. Jadi labil ya, jadi nggak Mmm, stabil gitu ya. Dan mhm. semakin parah gangguan mental, semakin parah juga perilakunya ya. Iya nggak sih? Betul, betul Makanya itu banget. penting banget ya, mental kita itu dijaga kesehatannya. Betul, betul. Nah sekarang gini, kamu pernah nggak kalau misalnya berada dalam situasi yang membuat kamu merasa panik, apa yang terjadi? Mhm. Iya ya, jadi kayak, wah bingung nih, nggak bisa mikir jernih ya, Iya bener kan? nggak? Karena ya Mhm, tadi, karena kita, bukan berarti mental kamu tidak sehat saat itu, tapi iya kondisi emosi saat itu yang iya, membuat kita tidak bisa berpikir jernih. berpikir jernih, heeh, Mhm. benar, Nah, oleh iya, karena oleh karena itu penting sekali kita bisa, belajar bagaimana kita bisa meregulasi emosi tersebut, seperti itu. mhm, Nah, kembali ke kamu lagi Ndak tadi, kalau yang panik, apa yang kamu lakukan biar bisa berpikir jernih saat itu? eee, duduk dulu, duduk, tenang, Duduk, take a deep breath ya, ya, inhale, exhale, gitu. ya, Dan itu emang efek loh, betul. ada 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 bedanya rasanya, ada. Mhm, Ya, karena menurut penelitian,
saat kita mengambil nafas dalam kemudian keluar, itu bisa membuat, eee, apa, nerve system kita cooling down juga. Mhm, Seperti mhm, itu. Jadi mhm. makanya kan nggak heran kalau misalnya orang-orang, "Coba tarik nafas dulu." Nah itu karena untuk Iya, bikin badan kita, nervous, sistem kita juga tetap jadi calm rileks down, mungkin ya. relax, Heeh. yes, yes. Itu Seperti simpel tapi emang terbukti ini ya, working ya, manjur. Manjur, betul, betul. Dan itu sebetulnya yang mesti mulai kita coba share dengan, anak-anak kita ataupun misal keluarga kita, yang apalagi buat mereka yang mudah, ada panikan atau ada emosi apapun, Mhm, ya mau mhm, marah apapun juga sama pause, kayak mhm, take a deep breath. Saya pun masih belajar kok. Memang nggak mhm, mudah karena kita tidak terbiasa, tapi kalau kita coba, saya rasa juga akan bisa menjadi habit, mhm. seperti itu. Iya, betul, Oke. Nah yang iya, kedua adalah, mengontrol permasalahan kesehatan fisik yang terkait langsung dengan kesehatan mental, ya. mhm, Nah, di sini itu contohnya penyakit jantung dan stres itu erat kaitannya, ya. mhm, Dan stres termasuk masalah kesehatan mental, ya. mhm, Jadi mhm, kalau kita bisa me-manage stres yang kita alami, mhm. maka hal tersebut bisa membantu mengurangi gejala penyakit jantung, Iya, jadi seperti itu. efeknya ke kesehatan fisik ya, Kesehatan fisik, ya. Yang tadinya tapi mungkin jantung sebaliknya yang nggak bermasalah, ya, too karena much stress bisa efek ya, ya. lama-lama ya. Nah, Mhm, saya mau sharing nih pengalaman, heeh, eee, mhm, saya pribadi. Ya, dulu pernah ada dalam situasi di mana, saya menghiraukan stres yang ada dalam hidup saya saat itu. mhm. Saya terus Dengan aja mengabaikan, iya, mengabaikan, pokoknya heeh, keep going, keep going, which iya is iya iya, fine, memang itu mhm, harus dilakukan gitu. mhm. Tapi badan saya nggak terima, karena mungkin udah Mhm, terlalu stressful buat badan saya iya kan, iya, gitu. Jadi yang terjadi adalah, eee, di tengkuk saya sini sempet kayak ada apa, eee, kebakar, kayak kulit mhm kebakar gitu, alergi, mhm gatal. mhm Awalnya dari gatal sedikit, terus lama-lama, loh kok jadi kayak burning gitu kan, bener-bener yang hitam gitu, nah. mhm So I went to the doctor, mmm terus ditanya kan, "Ada apa?" Gitu kan. "Oh, enggak, hidup normal gini." Karena saya saat itu tidak merasa itu ya apa, stres berat, tapi ternyata mhm fisik merasa itu stres berat gitu kan, mhm mhm seperti itu. Jadi mhm akhirnya ya dibantu dengan salep, tapi dokternya bilang, eee, "Kamu kalau bisa manage stres yang kamu rasakan. mhm Kamu mhm bisa me-manage itu, maka otomatis bisa sembuh." Saya pikir, mhm "Apa ya?" Kemudian saya coba review gitu kan, terus akhirnya sempat pergi ke konseling ya, mhm untuk cari tahu apa sih yang jadi kan kan stres itu bisa dari banyak hal ya, mhm kerjaan atau mhm apapun misalnya gitu kan. mhm, Nah, saya kan nggak iya, tahu ini stresnya yang mana nih yang menyebabkan ini gitu kan. So, akhirnya heeh, sempat konseling gitu kan, terus akhirnya, dibantu kan, akhirnya diprioritas dan ya benar setelah saya bisa me-manage itu, mhm lama-lama mulai sembuh. It takes time mhm yang mhm pasti, tapi ya jadi sembuh mhm. gitu. Jadi Nah, itu bukti ada kaitan ya, mmm, kesehatan mental dengan kesehatan fisik. mmm, iya. Walaupun mungkin fisik saya sehat aja kan, nggak ada Mhm, masalah segala macam gitu, tapi tapi kan jadi ada reaksi itu di tengkuk yang kamu bilang itu ya, dan exactly, dokter bilang mungkin karena stres. iya. Yang Karena kamu sendiri mungkin nggak merasa ya? stres apa, yang mana gitu. Heeh, Seperti kan kita nggak tahu ya stresnya tuh dari mana mhm penyebabnya. Jadi kita nggak tahu dan akhirnya begitu konseling, akhirnya kan di-guide, diarahin, akhirnya ketahuan, "Oh ternyata ini loh penyebab stres yang paling besar itu," misalnya gitu kan. Terus akhirnya mhm dibantu, "Oke kamu harus melakukan A, B, C, D," misalnya gitu kan, mhm and I mhm did it. Ya udah mhm ternyata, mmm, ya itu gitu. Nah dari situ saya ngeliat bahwa memang penting sekali gitu loh, mhm menjaga kesehatan mental dan juga fisik gitu. mhm
mhm. Ya, Hmm. jadi kesehatan mental bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan Hmm. sebaliknya, eee, a sound mind in a sound body, iya nggak? Iya, iya. Menarik banget tuh kamu, Mhm menyebutkan quote, terkenal dari Miletus, filosofer dari Yunani ya, "A sound mind mhm in a sound body." Jadi kalau diterjemahkan itu ya kurang lebih artinya ada keterkaitan yang cukup dekat antara latihan fisik yaitu exercise, mhm kemudian keseimbangan mental dan kemampuan menikmati hidup, seperti itu. mhm Nah, mhm saya sharing juga, sekarang nih di Australia dan New Zealand itu kita punya program yang namanya Are You Okay? Kamu pernah dengar? mhm mhm mhm. Jadi sekarang ini nih, pas baru lewat nih minggu kemarin, Are You Okay Week. Artinya itu, kita harus bisa checking in sama teman-teman kita, bagaimana kondisinya mereka. Iya. Ya kan, kadang-kadang kita bisa, "Are you okay?" "Ya, I'm okay," padahal deep down nggak okay. Nggak oke. Iya. Banyak kan yang kayak gitu, ndah. Iya iya iya. Bukan kita nosi ya, bukan kita mau, pengen tahu urusan orang, enggak. Bisa orang, nggak Ya, tapi mastiin bahwa, teman kita oke apa enggak, gitu. mhm Nah, di program Are You Okay Week ini juga, selain tadi, kita dibantu untuk, ini yang terjadi di tempat kerja saya, Ndak. Jadi mhm selain kita dikasih ada semacam, sesi meditasi pas lagi lunch mhm break, kalau mau ikut mhm silahkan. Kemudian, kita juga ada yang namanya step challenge. Jadi kita olahraga, jalan mhm kaki ataupun lari, terserah apapun itu. Dalam sehari harus bisa 10.000 kilometer mhm steps gitu kan. mhm. Bukan 10.000 kilometer, 10.000 steps. Root steps ya, Yes, ya. Nah, itu kenapa? Karena kan tadi dibilang bahwa antara fisik, mental, dan mhm. juga soul itu penting sekali gitu. Berkaitan erat ya. Mhm Berkaitan erat, seperti mhm. jadi, ya semoga teman-teman semua bisa, mulai aware bahwa Mhm. jangan cuman ke gym aja ya, Nak. Ya, nah ini nih yang masih banyak diabaikan banyak orang kan mereka Mmm, hanya mengutamakan kesehatan fisik ya, pergi ke mmm, gym, getting the latest Fitbit gitu ya. mmm, Tapi mereka lupa kalau yang di sini dan di sini juga perlu, penting, heeh, mmm, perlu diperhatikan. Jadi nggak mmm, nggak melulu fisiknya aja, ya kan. Tapi betul, memang itu mungkin nggak terlihat sih ya, jadi mmm, mereka nggak begitu memperhatikan, padahal itu justru yang penting banget penting. Ya sama menurutku. kayak saya kan karena, stres biasa nggak apa-apa. Tapi Mhm. my body telling me it's not okay, it's not right, it's you know, sampai akhirnya Iya, dia nggak mungkin karena ngasih tahu ke saya susah nggak didengar, akhirnya, "Oke gimana cara? Ya udah bikin aja ininya ekspresinya begini. kebakar." Nah, dari situ kita pun juga harus tahu bahwa kita harus bisa mengenali apa sih yang terjadi dalam diri kita, dalam fisik kita, Mhm gitu. Kadang-kadang kan kita mhm ignore ya, enggak mhm cuman gini, enggak. So, betul-betul harus mengerti sekali apa sih yang terjadi. Jadi jangan mhm jangan jangan menganggap remeh deh, jangan menganggap remeh, seperti itu. mhm mhm. Pada Oke, udah kasih alarm gitu ya. nah itu alarm, bener. Mmm. Karena kalau misalnya alarmnya nggak didengar-dengar, udah kita snooze aja kan, tapi lama-lama udah deh dibikin gini biar ngeh gitu. Iya ya. Mmm, Menarik nih kita obrolannya kali ini, Ce. iya. Nah, sebelum kita tutup ada quote of the day nggak? Oh, pasti ada dong, Dah, pasti ada. Oke, Oke, saya share ya, mhm quote of the day-nya. Oke, so, quote of the day kali ini adalah, "It's up to you today to start making healthy choices, not choices that are just healthy for your body, but healthy for your mind." Setuju nggak, Anda? mhm setuju banget. Iya, Mmm, ada istilah "you are what you eat" ya, mmm, mmm, tapi, itu kan yang untuk fisik ya, tapi ternyata apa yang kita baca, apa yang kita tonton, itu kan efeknya ke mental dan ini ya, hati ya. mmm, Itu juga penting loh. Kalau mmm, yang kita tonton itu sampah ya, yang mmm, toksik, ya nanti
kebawa ke mental kita, ya kan? Jadi memang penting, pilihan kita itu harus diperhatikan, termasuk juga lingkungan pergaulan, ya, Hmm, betul, bacaan dan tontonan, gitu. betul, betul banget. Saya pernah ngalamin juga kalau misal lagi lihat berita atau Mhm baca di sosial media tentang sesuatu mhm. yang bagaimana itu, kayaknya tuh, apa ya, kok kayak nggak nyaman. Nah, itu sebetulnya Ya, salah satu clue, alarm. alarm ya, Iya, "Dek, tapi this is kita not kan nggak, good." iya, Mhm tapi kita suka ignore kan, tetap dibaca. mhm. Seperti itu. Apalagi sosial media ya, itu kan Mmm, nggak tersaring ya, semua mmm, orang bisa bisa nulis apa upload. yang mereka heeh, dan kadang-kadang mungkin sumbernya juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu juga Mhm, hati-hati. mhm. Mhm Iya gitu. Jadi sepakat sekali, dengan yang kamu tadi bilang bahwa kita harus bisa memilih yang terbaik buat kita, ya kan. Mungkin mhm yang terbaik buat kita pasti beda mungkin ya dengan yang lain, tapi mhm kita yang tahu yang terbaik buat mhm kita. mhm Seperti itu, mhm baik itu dari masalah tontonan, bacaan, pergaulan teman, ya, mhm. itu betul-betul harus disaring secara, mmm, secara apa namanya, secara betul-betul yang, Hati-hati, heeh, ya, hati-hati yang jangan sampai merusak mental kita karena it's not worth it, betul, iya. ya kan, it's not worth it karena ya itu tadi yang, kita banyak lihat kan banyak aktor-aktor Hollywood, apa sih yang mereka nggak punya? Iya, betul, mereka udah ibaratnya kurang apa gitu ya, Mmm, ternyata, ada beritanya bunuh diri gitu ya. mmm, Jadi mmm, pasti kan ada sesuatu yang kurang nih. mmm, Nah, kemungkinan besar sih mungkin ada emptiness ya, yang dirasa, ya enggak? bisa sangat mungkin, Ya, kemungkinan ya, kemungkinan mmm, besar. Jadi, karena mhm, kita lihat secara fisiknya semuanya serba oke gitu ya, mmm, materi ada semua. Jadi memang betul, benar loh kalau inner peace itu kita nggak dapet ya, itu kayak ibaratnya pohon itu akarnya nggak dalam ya. iya, Suatu saat kena angin tuh, bisa kena angin dikit langsung keringetan. goyang, atau misalnya ada angin goyangnya gini-gini, jadi nggak Mhm steady ya, mhm. nggak kuat gitu, Nggak firm, heeh, iya. mhm, iya Jadi inner betul. peace itu kayak akar yang dalam, ya, itu. Betul, setuju banget. Nah, itu tadi untuk mendapatkan inner peace tadi, ya tadi kita sepakat kan bahwa harus ada keseimbangan antara mind, body, and our soul, Mhm, gitu. that's right. Oke, Ah, thank you seru ya, Nda, sharing. sayang waktunya cuma sebentar. Iya, So, tapi thank you sharing-nya. sama-sama sama-sama. So, mudah-mudahan, obrolan kita kali ini bisa, bikin teman-teman aware bahwa memang kewajiban kita lah menjaga kesehatan mental kita, ya kan? Mhm Dan, mhm sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik juga, seperti itu. Karena, mhm ya itu kita kita di dunia ini ya itu yang harus dilakukan, mhm membalance agar bisa mhm. berpikir jernih, sehingga kita bisa berperilaku normal Dan dalam produktif, berinteraksi dan ya dalam produktif dan, dalam berinteraksi dengan sesama juga. Jangan jadi orang yang toksik. toxic. Iya, benar benar itu kaitannya ya. Iya, Mmm, mmm, that's right. seperti itu. Karena iya, that's right. Menarik, Kak. Aduh, pengennya Eee, ngobrol lama ya, tapi ya, iya, hopefully iya kalau deh. teman-teman memang, mau bahas lagi, kita bahas lebih dalam lagi mungkin bisa kasih komentar atau message, mudah-mudahan next time kita bisa cari topik yang lain untuk bisa dibahas yang terkait dengan, Mhm. kesehatan mental ini. Oke deh. Thank you. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya dan sepertinya ada kejutan ya di podcast Buat podcast selanjutnya. berikutnya. Iya. Jadi Exciting. buat teman-teman, tunggu ya, kita punya kejutan podcast Oke, berikutnya. alright. Mhm. Thank you, Nda. Take Thank care. you. See you, See bye. you. Bye.